Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saat ini kita boleh datang lagi di hadapan Tuhan, beribadah bersama dengan Tuhan. Saya percaya walaupun kondisi kita saat ini tidak saling bertemu satu dengan yang lain, namun saya percaya dalam kondisi online ini Tuhan tetap hadir di setiap ibadah kita dan Dia siap untuk menyertai dan memberkati hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, atas bangsa kita, atas keluarga kita. Sepatutnya kita bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon. Kaulah gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Amin Tuhan. Dalam kesesakan Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Amin Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Amin Yesus. Hanya kepadamu Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau tuntun langkah kami. Yes Tuhan, karena Kau Allah kami. Yes Tuhan. Kau Tuhan Yesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku.
terpujilah aku. Ku memuji namamu, panjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu, panjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Di atas segalanya, ya Tuhan, hanya kepadamu kami berseru Tuhan, karena kami tahu padamu ada jalan keluar Tuhan dalam setiap permasalahan hidup kami. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kami yang mampu memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menuntun hidup kami, menolong kami, menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kesempatan kami untuk bersekutu dengan Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan, dan bersorak, menyembah, memuji Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita Tuhan yang teramat baik. Yes Tuhan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Amin. Ya, amin. Come on, sing together with us. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. So good to us, and we sing together to worship you. We sing together to praise you, Lord. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Once again, sing together. We worship you, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You're good. Amen, Jesus. We praise you. We worship you. Thank you, Lord. Saya percaya bahwa Tuhan kita, kebaikannya tidak akan pernah berubah. Kasih setianya tidak akan pernah berubah. Musim boleh berganti, permasalahan boleh ada dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan kita memiliki Allah dan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Musim demi musim boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Amin Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan mengurung burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, amin Tuhan, sanggup menolong hidup kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, amin Tuhan, sampai selama-lamanya.
kasih Tuhan. Kami begitu yakin Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Namun satu yang kami pegang Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesetiaan-Mu dalam hidup kami, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami berserah penuh kepadamu. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, menjadi jawaban dalam hidup kami, dan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom saudara, selamat pagi ya. Saudara sudah memuji menyembah Tuhan. Hari ini saya percaya hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersukacita. Oke saudara, saudara baik-baik semua ya. Ya, saya percaya dalam anugerah dan penyertaan Tuhan sempurna. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kita menyanyikan satu pujian ya saudara ya. Saya sudah siapkan gitar di sini. Kita nyanyikan satu lagu, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi ya saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Oke, kita berdoa ya saudara. Tuhan terima kasih, ini pagi yang luar biasa. Biar Tuhan Kau ajari kami dari kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau belajar, kami tidak memikirkan yang lain. Kami mau belajar untuk memikirkan apa yang Kau mau, dan kami belajar untuk taat mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Bapa, berkati anak-anak-Mu di permata ini.
Kami percaya hidup kami sudah Tuhan atur, sudah Tuhan rancang, sudah Tuhan tetapkan semua yang baik dalam hidup kami. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, ya hari ini kita akan belajar satu firman. Saya berikan satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Makanan rohani. Saudara siap mendengarkan firman? Amin saudara. Yuk buka bersama saya firman Tuhan di Matius pasal 4 ayat yang keempat. Oke, yuk. Matius pasal 4 ayat yang 4. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Lagu ini kita nyanyikan waktu kemarin, waktu penguburan dari almarhum Om Darsono. Beliau itu adalah ayah dari Bapak Pendeta Petrus Agung, founder pendiri dari gereja JK Injil Kerajaan yang di Semarang ini. Saudara, saya melihat ada satu ketaatan, satu kerendahan hati, satu figur, satu teladan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ini. Ya. Ayah dari Bapak Pendeta Petrus Agung, dia bukan pengkhotbah hebat, bukan pengkhotbah yang melayani khotbah di mana-mana dan menyampaikan kebenaran secara baik. Tapi beliau ini adalah satu teladan, satu hidup yang sederhana, satu tokoh menurut saya yang salah satu orang yang paling saya hormati di Semarang ini. Beliau menjadi satu teladan dalam hidup saya sebagai bukti dia ini orang yang senang berbagi, saudara. Berbagi dari apa yang dia bisa dan dia punya. Ya. Om Darsono ini senang sekali melakukan apa yang dia tuh bisa dan expert di situ. Dia hebat di air, saudara. Dia ajarin kita. Dia juga ngajari kita tentang buat sabun bagaimana, buat telur asin. Di Permata ini dia selalu datang ke sini dan kalau nyari saya itu dia selalu pengen berbagi sesuatu. Dan terakhir saya ingat di bulan Oktober itu beliau itu datang ya karena dia cari saya waktu itu di Holy Stadium nggak ada, di Permata waktu itu juga seringkali mungkin ketelisipan ya saudara. Jarang ketemu istri saya, dia minta alamat rumah. Dan dia datang di bulan Oktober tahun 2020 terakhir itu. Saudara tahu ngapain dia datang? Dia cuma menyerahkan 2 lembar salinan ayat firman Tuhan, saudara. Dia kasih ayat salinan firman Tuhan itu, dia datang sore, udah mulai gelap menurut saya lihat. Udah mulai gelap dan dia datang, dia kasih 2 lembar salinan ayat firman. Dia cerita ini firman menjadi rema buat saya dan ini saya mau kasih buat kamu. Dan saya baca saudara firman-firman itu. Bagus sekali. Dan itu menjadi satu sharing buat saya dan sempat ya nggak lama sih ngobrol. Ayo Om duduk dulu Om. Nggak, udah saya mau balik lagi. Cuma mau ngasih 2 lembar salinan ayat firman. Tapi saya bilang, Om sebentar kita foto dulu. Akhirnya kita foto saudara. Pertama kali waktu itu Om Darsono ke rumah saya. Dia kalau ada apa-apa juga cerita dengan saya. Ya. Kami kalau di kantor suka ngobrol, kadang juga cerita tentang pengalaman pelayanan. Wah luar biasa. Nggak pernah nyangka lah saudara ya, beliau ini satu figur yang sangat rendah hati. Dan dia bilang satu kali begini, ya selagi saya masih bisa, saya ingin berbagi. Selagi saya masih punya waktu, punya kesempatan, saya pengen menularkan ilmu yang saya punya. Dia bilang. Saudara, sampai di akhir hidupnya, bahkan jalannya aja sudah pelan-pelan, saudara. Masih suka rajin ke gereja dan selalu berbagi. Saudara, saya melihat ini satu teladan yang sangat baik. Banyak dari antara kita mungkin kita masih sehat, masih kuat, tapi apakah kita masih bersemangat dengan Tuhan? Masih bersemangat untuk berbagi, sharing firman, membagikan. Om Dar cuma datang ke rumah saya, cuma kasih 2 lembar salinan ayat firman. Itu membuat saya, wow, ini luar biasa. Ya. Nah, Alkitab berkata, saudara, makanan di sini manusia hidup bukan dari
roti saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini sebetulnya ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ketika itu iblis berkata, ubah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu kan Yesus baru selesai berpuasa 40 hari. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Manusia bukan hidup dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, mungkin ketika kita ditawarkan sesuatu, ketika lagi lapar, 40 hari puasa, kita akan mau loh. Bisa jadi saudara ya, tawaran dunia begitu legit saudara. Tapi bisakah kita tetap berkata, aku masih mau firman? Nah itu sebabnya saudara, kalau pagi hari ini saudara masih mendengarkan firman, ya saudara masih melihat sesuatu yang sangat berharga yang harus saya terima lewat firman. Saudara masih saat ini ikut streaming, ikut YouTube ini. Artinya apa? Saudara masih punya kehausan dan kelaparan akan firman. Itu sesuatu yang berharga saudara. Sekarang saudara mau cari firman gampang, tinggal cari di YouTube firman dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Tapi saudara lihat, belum tentu loh semua orang itu suka lihat YouTube itu, suka lihat firman Tuhan. Seringkali lihat sesuatu yang ingin dirinya sendiri, untuk kebutuhannya dia sendiri, ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah, bukan kebutuhan rohani. Tapi kalau saudara datang hari ini, saudara melihat, saudara tahu, aku sangat rindu kebutuhan rohani. Seperti yang Yesus katakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, makanan rohani begitu penting. Itu sebabnya kenapa saudara, kalau saudara gabung di grup ya, kalau saudara udah selesai ikut SPR, saudara pasti secara otomatis kami gabungkan di dalam satu grup. Ya, di situ saya menyampaikan, membagikan firman setiap hari untuk kita sama-sama untuk membaca firman. Kurang lebih 3 pasal kita baca. Dan setiap minggunya saya berikan ringkasan dan renungan saudara dari kitab yang kita baca, beberapa pasal itu. Dan itu kita bisa sharing, berbagi. Dan saya juga membagikan beberapa tentang kejadian latar belakang dari kitab tersebut. Itu menjadi berkat buat setiap kita. Nah itu merupakan satu jalan bagi saya di tengah masa-masa seperti ini, lewat media yang ada, lewat WA, lewat YouTube seperti ini, lewat sosial media, untuk kita tetap terkoneksi saudara, untuk kita bisa saling membagi makanan, tidak hanya secara materi, secara jasmani, tapi makanan rohani yang kita perlukan. Itu sebabnya saya berharap saudara, dengan apa yang kita bagikan setiap hari lewat WA itu menjadi makanan rohani, suplaian rohani buat mereka. Ya, terutama saudara-saudara yang mungkin kalau melihat baca itu matanya agak susah, baca ayat gitu. Ya, saudara bisa dengarkan firman itu dan saudara bisa putar berulang-ulang. Mungkin saat saudara masak, saudara mempersiapkan buat keluarga. Itu menjadi satu sarapan, satu santapan rohani. Setiap pagi kita berikan. Ya, itu sebabnya saudara yang masih sehat, yang matanya masih enak, masih bisa baca, saudara harusnya lebih semangat, lebih bergiat. Amin saudara. Ingat saudara bahwa makanan rohani itu penting. Bukan makanan cuma sekedar roti, bukan cuma makanan jasmani yang kita butuhkan, tapi makanan rohani itu yang sangat kita perlukan sebetulnya. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Ya, saudara lihat sebentar, kenapa sih kita sebenarnya butuh makanan rohani? Buka bersama-sama bersama saya di Yohanes pasal 6 ayat 53 saudara. Saya akan bacakan buat kita semua. Perlu banget kita makanan rohani. Ya. Lihat di sini ya saudara, Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Ya. Kita lihat, lompat di ayat yang ke-55 saudara. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Ya, lihat saudara, saya ulangi ya saudara ya. Ayat yang 57 ini. Sebab sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi kalau saudara makan aku, makan Tuhan, saudara tahu Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Betul ya saudara ya? Yohanes 1 ayat 1 berkata begitu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya kalau saudara makan firman setiap hari, makan pribadinya sendiri, saudara akan memperoleh kehidupan. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita nih hidup bukan dari roti saja, bukan dari sesuatu yang jasmani saja yang kita makan, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara jangan lepas dari firman. Itu sebabnya ketika setiap pagi saya berikan makanan rohani kepada saudara, kita sama-sama belajar, sama-sama makan. Kita baca firman itu makan, saudara. Ya, kita kadang ngerti, nggak ngerti, kita baca, belajar, taat aja. Serap semua, santap aja. Kadang waktu kita kecil juga kan, waktu kita bayi, kita nggak tahu makanan apa yang kita terima dari orang tua kita kan, saudara. Ya kan? Tapi kita makan aja. Karena kita tahu itu akan memberikan pertumbuhan buat kita. Kalau nggak kita makan, kita mati. Ya. Dengan kita makan, kita menjadi tumbuh, menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi besar. Ya. Kita nggak tahu ini makanan apa. Tapi kalau saudara percaya, firman yang kita makan itu memberikan pertumbuhan buat kita. Satu kali kelak, ketika saudara mengalami satu problem, satu masalah, firman itu akan muncul, saudara. Makanya setiap pagi saya bagikan firman di grup. Ya, saudara, saya berharap saudara baca, merenungkan. Kalau saudara memang susah untuk apa, saudara bisa dengarkan itu berulang-ulang. Saat saudara santai, saudara slow juga, saudara bisa dengarkan. Saya percaya itu menjadi makanan rohani yang luar biasa. Amin, saudara. Sebab di dalamnya itu ada kehidupan. Kehidupan itu bukan saja saudara makan secara jasmani, tapi rohani, saudara percaya nggak percaya, akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Saudara tahu sesuatu yang jasmani, biasanya saudara dimulai dari hal-hal yang rohani. Sesuatu yang benar di sini akan menuai sesuatu yang luar biasa di alam jasmani. Tapi kalau di sininya udah salah, udah rusak, udah jahat, saudara akan terima sesuatu yang buruk. Makanya kalau saudara mau terima kematian atau kehidupan, saudara mau terima berkat atau kutuk, tergantung apa yang saudara makan. Saudara makan racun, saudara akan mati. Tapi kalau saudara makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, firman Allah yang hidup, kehidupan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin. Oke saudara, ya, Tuhan itu luar biasa, ya. Lanjut lagi di ayat yang ke-58 ya saudara. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Wow. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara makan firman, saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan. Banyak orang mencari yang sementara. Tapi Alkitab berkata, kalau saudara makan roti ini, makan firman ini, saudara akan hidup selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, saya selalu bicara dengan saudara, jangan cari sesuatu yang sementara. Sesuatu yang sementara yang saya maksud apa? Sesuatu yang di bumi. Jangan cari sedemikian rupa daripada saudara mencari Tuhan yang lebih luar biasa. Jangan. Saudara cari dan utamakan Dia yang lebih dulu. Cari sesuatu yang kekal. Banyak orang cari yang sementara. Ngapain saudara? Yang sementara itu kan saudara tinggal di bumi kok. Saudara akan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus cari yang kekal. Yang kekal itu yang abadi. Siapa itu? Yesus. Ya. Tidak salah ya, Alkitab berkata kalau kita nggak bekerja, kita nggak makan. Ya kita masih di bumi kan saudara. Kita harus makan jasmani tetap. Ya, nggak mungkin kita nggak makan nasi kan. Nggak mungkin. Tapi maksud saya adalah bukan berarti selalu yang kita cari itu sesuatu yang bersifat jasmani. Tapi saudara harus cari yang rohani pun. Jangan lebih kurang mencarinya dibanding saudara mencari yang jasmani. Paham maksud saya saudara?
cari dia sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Sebab sesuatu yang rohani itu bersifat kekal, yang jasmani bersifat sementara. Saya berdoa saudara lebih bisa mengerti, memprioritaskan yang mana yang harus saya makan. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Banyak orang lebih sibuk bekerja dibanding dia sibuk untuk mencari Tuhan. Sibuk mengutamakan hal yang jasmani daripada hal yang rohani. Yang rohani besok-besok aja lah, inilah. Yang penting ini dulu, kalau nggak aku kehilangan nih kesempatan untuk dapat kontrak baru nih. Ini lumayan hasilnya, sekian miliar misalnya. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Ingat, beberapa waktu lalu saya pernah sharing kepada saudara. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara jangan tinggalkan makanan rohani. Kalau saudara berani makan makanan jasmani sehari 3 kali, bahkan kadang ada yang 4 kali, 5 kali saudara makan sehari secara jasmani, kenapa saudara makan firman aja saudara nggak mau? Bahkan sehari, kapan saudara baca firman? Kapan saudara makan firman? Saudara, gak seimbang hidup kita seringkali. Itu yang menyebabkan rohani kita ini semakin kering, semakin kurus. Mungkin badan kita semakin besar, tapi rohani kita semakin kerdil, semakin kurus, saudara. Akibatnya apa? Sakit. Rohani kita sakit. Kalau rohani kita sakit, apa responnya? Mudah kecewa sama orang, mudah menyalahkan situasi dan keadaan, kadang menyalahkan diri sendiri. Aduh, aku nggak bisa nih, aku nggak berguna hidupku. Itu akibat apa? Karena kurang gizi secara rohani, saudara. Itu sebabnya penting kita makan hal yang rohani setiap hari. Ya, ambil waktu untuk Tuhan, saudara. Ya, perlu banget kita makanan yang rohani. Ya, sebab itu merupakan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara nggak makan makanan rohani, kalau ada problem sedikit, saudara akan menyalahkan banyak hal. Kadang-kadang hal-hal yang saudara nggak bisa kendalikan, saudara juga salahkan. Orang lain kita salahkan, situasi saudara salahkan. Bahkan orang tua kita bisa salahkan. Semua bisa disalahkan. Padahal yang salah siapa? Kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah makan firman. Saudara tahu firman itu seringkali memberikan jalan keluar dalam setiap problem, kesukaran, permasalahan kita. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mengalami banyak hal yang susah, nanti ketika firman itu saudara makan, saudara makan firman setiap hari, nanti firman akan mengingatkan, gak usah khawatir, gak usah sedih, gak usah takut, aku bersama kamu, aku menuntun hidupmu. Itu firman akan keluar, saudara. Saudara merasa sendirian, saudara, Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Saudara sedang sakit, saudara bisa berkata, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah tanggung segala sakitku. Saudara sedang bingung, saudara sedang merasa sendiri. Oh ya, aku tidak sendirian, aku ada Roh Kudus di dalam aku. Tubuh saudara adalah bait Tuhan. Ingat minggu lalu saya bicara, tubuh saudara adalah bait Tuhan. Kalau saudara sakit, artinya tubuh ini sakit. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu senang saudara tubuh ini nih sakit, tubuh ini kotor, tubuh ini ada virus, COVID misalnya, tubuh ini mungkin ada sel-sel yang jahat. Apakah Tuhan senang begitu? Aku rasa enggak. Tuhan berkata, aku sudah menebus hidup. Aku sakit supaya kamu nggak sakit lagi. Aku miskin supaya kamu kaya. Aku mati supaya kamu diberikan kehidupan. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya saudara kalau makan firman, makan sesuatu yang rohani, firman-firman itu akan muncul dalam hidupmu. Dan kau nggak akan khawatir, kau nggak akan takut mengalami gejolak, problem apapun di dunia ini. Ya, maka dari itu saya coba berusaha untuk memberikan makanan rohani kepada saudara. Lewat apa? Lewat sosial media. Lewat seperti ini, firman Tuhan. Di YouTube, maupun juga di WA, di grup. Ya, saudara, kalau nanti SPR kita buka lagi, saudara ikut ya. Ya, nanti saudara kalau udah ikut SPR, nanti kita gabungkan di grup, supaya saya juga bisa bagikan firman setiap hari buat saudara. Ya, sebab jemaat yang komitmen, jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya apa? Mereka tuh punya kerinduan, kehausan akan Tuhan. Ya,
Doakan ya saudara, SPR kita buka lagi. Nanti setelah pandemi ini selesai, kita mulai lagi. Saudara yang belum dibaptis juga, saudara bisa dibaptis nanti setelah ikut SPR 1. Nanti ada SPR 2, SPR 3. SPR 2 kelas pelayan, SPR 3 kelas pemimpin. Ya. Oke, kita lanjut lagi saudara. Ya. Lihat di Yohanes pasal 6, kita lompat, sebentar. Kita mundur ya, di ayat yang ke-27. Ya. Yohanes 6 ayat yang ke-27, saudara. Lihat. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, sampai di situ dulu. Alkitab berkata, kita jangan bekerja untuk makanan yang bisa binasa. Sekali lagi banyak orang mencari sesuatu yang hanya untuk sesaat, saudara. Tapi Alkitab berkata, bekerjalah untuk sesuatu yang kekal, untuk hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara bekerja, saudara punya banyak uang, saudara bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apapun, terus so what? Apa? Buat saudara sendiri, saudara puas. Terus kalau sudah puas ngapain? Ngapain lagi ya? Udah punya segala sesuatu? Iya. Saudara, saya kasih tahu ya, banyak orang kaya loh, hidupnya tuh nggak damai di sini loh. Banyak orang punya segala sesuatu, tapi tetap masih ada sesuatu yang hampa. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia tidak fokus kepada sesuatu yang bersifat kekal. Makanya kalau saudara mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara, itu hanya saudara dapat sesaat. Setelah saudara dapat, so what? Untuk apa? Makanya kenapa banyak orang-orang yang udah diberkati Tuhan, dia tuh lagi mencari kedamaian. Apa sih kedamaian itu? Dia cari sesuatu yang kekal. Nah saudara, saya kasih tahu ya kepada saudara ya, satu rahasia. Kalau saudara cari sesuatu yang kekal, saudara akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Saudara kalau mencari sesuatu yang kekal, sederhana. Saudara melihat kebutuhan orang lain, jangan melihat kebutuhan saudara. Ya, itu artinya saudara mencari sesuatu yang kekal. Kenapa saya bisa bilang begitu? Itu akan membuat saudara, hati saudara tuh lebih mengalami damai banget. Saudara mengalami kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya, coba deh. Karena Alkitab berkata loh, terlebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Saudara bisa bagaimana saudara berusaha dalam bekerja, dapatkan sesuatu dari hasil usaha saudara. Saudara bisa bahagia, bahagia sesaat. Tapi ketika saudara belajar untuk memberi, saudara bisa melihat perubahan hidup orang lain. Itu bahagianya luar biasa, melebihi dari segala sesuatu. Saudara kalau nggak percaya, coba deh. Coba deh. Saudara lihat di luar sana, orang yang sedang kekurangan, sedang kebingungan, bahkan sedang di masa kritis mereka tentang hidup dan mati. Saudara berkontribusi sedikit aja, nggak akan membuat saudara miskin, percaya deh. Berkontribusi sedikit aja, itu orang bisa bahan-bahan kamsya loh saudara. Dan saudara bisa diingat seumur hidupnya. Orang ini akan melihat, wow, ini orang kok baik banget ya. Di saat aku susah, aku ngalami seperti ini, aku nggak akan pernah melupakan orang ini. Saudara tahu, ketika orang itu merasakan seperti itu, bagaimana perasaan saudara? Bahagia kan? Padahal yang saudara berikan mungkin sebagian kecil dari apa yang, dari kekayaan dan harta saudara. Tapi orang bisa mengalami kebahagiaan begitu. Saudara tahu, saya pernah mengalami itu. Saya juga pernah di posisi orang yang ditolong. Dan saya tahu betul-betul, saya nggak bisa lupakan jasa orang yang sudah menolong saya. Sampai saat ini. Dan saya bilang, Tuhan, Kau berkati aku. Satu kali, aku akan juga bisa untuk memberkati orang lain. Kalau misalnya pun aku nggak bisa memberkati orang yang sudah memberkati aku sebelumnya, dan aku udah nggak bisa ketemu lagi karena orang itu tanpa pamrih sama sekali, paling tidak aku bisa memberkati orang yang seperti aku dahulu. Saudara, itu sesuatu yang kekal. Makanya beri sesuatu. Kasih bukan untuk diberitakan, kasih untuk dilakukan. Amin saudara. Ketika saudara menerima kasih itu, kita ngomongnya apa?
terima, kasih lagi. Mudah nggak saudara? Paham nggak kira-kira? Makanya kenapa Indo bahasa Indonesia itu bagus. Terima, kasih. Kalau saudara menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, kalau saudara mendapat dengan cuma-cuma, Alkitab berkata, beri dengan cuma-cuma. Makanya terima, kasih. Amin, saudara. Ya. Makanya saudara kalau sudah terima kebaikan Tuhan, berikan itu kepada orang lain. Kalau saudara sudah terima kasih dari Tuhan, pengorbanan Yesus dalam hidupmu, ceritakan itu kepada orang lain, supaya mereka juga menerima kasih itu, supaya mereka juga bisa menceritakan lagi kasih kepada orang lain. Makanya kenapa Injil bisa diberitakan, kenapa Kisah Rasul masih terus berlangsung sampai saat ini. Tidak hanya selesai dalam 28 pasal, tapi terus berlangsung sampai saat ini. Karena kita menerima kasih, menerima agape, menerima kematian Yesus dalam hidup kita. Dan kita bisa berikan lagi, kita ceritakan lagi lewat kehidupan kita, lewat kasih yang kita punya, sehingga orang lain melihat, ada apa dengan hidupmu? Aku pengen seperti kamu. Aku pengen hidupku juga berubah seperti kamu. Apa rahasianya? Cuma satu kata, Yesus rahasianya. Apakah di dalam hidupmu sudah memiliki Yesus? Apakah firman sudah betul-betul merasuk dalam hidupmu? Apakah firman kau makan setiap hari dan itu benar-benar menjadi asupan yang paling bergizi dalam rohani, dalam kehidupan secara pribadi? Sesuatu yang kekal, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan, tapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Jangan bekerja untuk sesuatu yang sementara. Amin, saudara. Jangan bekerja untuk satu makanan yang bisa binasa, yang saat ini masuk ke dalam mulut dan keluar dibuang di jamban. Tapi carilah, makanlah satu makanan yang bisa memberikan kepada kehidupan. Amin, saudara, diberkati Tuhan. Ya, lanjut saudara. Ayat 33. Yohanes 6 ayat 33. Yohanes 6:33 ya saudara. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada saya. Ayo coba lihat Alkitabnya. Hidup kepada dunia. Ya, saudara lihat lagi. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia, saudara. Jadi roti yang turun dari sorga itu memberikan kehidupan kepada dunia. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, diberikan Yesus, roti hidup itu. Firman yang menjadi daging, Yohanes berkata, turun ke dunia, menjadi sama seperti kita. Dia menderita, dia sengsara, dia ngalami capek, dia ngalami sakit yang sama. Dia harus mati. Benihnya masih sama. Saudara tahu benih ilahi ada di dalam kita. Kita ini orang yang ditebus. Kita akan memberikan kehidupan juga buat dunia. Amin. Apakah saudara sudah memberikan kehidupan buat dunia? Kita setiap hari Sabtu, saudara, Permata berbagi berkat, terus berbagi. Saya melihat luar biasa. Nggak banyak yang kerja, saudara, karena semua terseleksi dengan alam. Saya percaya mereka yang setia tetap setia, mereka yang memandang Tuhan, mereka tetap bekerja buat Tuhan. Saya melihat yang kerja nggak banyak, tapi saudara, nggak pernah kita buat tuh kurang dari 200 tuh sekarang ini. Kemarin buat 200 lebih lagi. Padahal orang yang kerja saya hitung 1, 2, 3, mungkin 5, 6 orang mungkin. Kadang kemarin biasanya sampai lebih dari 10. Sekian 6 orang mungkin. Tapi saya lihat bahkan bekerjanya bisa lebih cepat sekarang. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi emang Tuhan itu luar biasa. Saya bisa melihat mereka bekerja dengan tulus. Mereka bekerja bukan buat saya, sekali lagi. Saya nggak tahu juga berkat juga materi. Berkat, kadang ada orang ngirimkan, ini loh bahan buat makanan, ini bahan buat berbagi. Itu dikirim bertubi-tubi. Dan kita nggak tahu juga, saya sendiri nggak tahu tuh dari mana. Teman-teman yang terima mungkin tahu. Bahkan ada orang yang ngasih, ditaruh di satpam, dia kabur. Dia nggak bilang dari mana. Ada loh saudara.
Karena mereka yang benar-benar, saya percayalah semua itu Tuhan utus. Mereka bukan orang-orang yang ingin dipandang manusia. Melayani itu nggak perlu dipandang manusia, saudara. Yang penting ketulusan di sini. Nggak perlu diakui, ini loh pemberianku. Ini loh, ini dari aku ya, ini catat ya. Nggak perlu, saudara. Ya. Itu memberi yang lakukan dengan tulus. Semua ada buahnya, ada upahnya. Saya percaya kalau saudara memberikan dengan tangan yang tersembunyi, Tuhan juga akan memberkati saudara dari sorga. Orang nggak perlu tahu semuanya, tapi Tuhan bekerja dalam hidup. Amin, saudara. Ya, Permata berbagi berkat, terus melakukan. Setiap Sabtu kita semakin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terlibat di dalamnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bagi saudara juga yang menabur, ya, baik itu berupa uang, bahan makanan, waktu, tenaga, pikiran saudara. Mungkin juga beberapa saudara mengalami kadang-kadang harus melepaskan yang namanya keakuan. Saudara menjadi orang yang sabar. Saudara menjadi orang yang rendah hati ketika dihina, ketika tidak diakui orang lain. Saudara, saya berdoa untuk saudara, Tuhan melihat semua yang saudara kerjakan. Sebab saudara tidak bekerja buat saya. Saudara tidak bekerja untuk manusia. Saudara tetap setia kerja buat Tuhan. Saudara akan menikmati hasil yang dari Tuhan. Amin. Kalau saudara bekerja untuk manusia, manusia melihat saudara, ya, manusia bisa menuntut saudara loh, ya, karena dia sudah memberi sesuatu. Tapi kalau saudara bekerja buat Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut saudara. Tapi kita justru dengan rela hati bekerja memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tangan yang tidak terlihat, Dia akan memberikan, menurunkan berkat secara pribadi untuk saudara. Amin. Tetap setia, tetap taat ya saudara. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara mungkin gak bisa khotbah, saudara gak bisa main musik, gak bisa nyanyi. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan untuk melayani Tuhan. Cuma bisa mengambil waktu untuk berbagi, cuma bisa masak, cuma bisa cuci piring. Itu pelayanan. Gak ada beda saudara cuci piring sama saya khotbah, ya. Kalau saudara kerjakan dengan tulus, upah saudara dan saya sama, sedinar sehari. Amin saudara. Ya, kita melayani gak ada perbedaan kok. Ya, gak ada kasta di dalam Tuhan tuh, gak ada kasta-kastaan. Upahnya lebih banyak ya. Ini upahnya lebih banyak. Enggak. Alkitab berkata sedinar sehari kok. Ya. Sekarang saudara sekenyang-kenyangnya, kuat-kuatnya saudara makan berapa piring sih sehari? Semua sama kan porsinya kan saudara ya. Ya paling segitulah ya. Paling banyak ya saudara makan ya berapa, 2 piring, 3 piring ya. Tergantung piringnya besar apa kecil gitu kan. Oke saudara, ya. Ingat saudara, firman ya, kembali kepada ini, bahwa kita bekerja untuk sesuatu yang kekal. Ya, kita lihat lagi ayat yang ke-35 ya. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yohanes 6:35 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Wah, saudara lapar, nanti setelah dengar firman-Nya saudara makan nggak apa-apa ya. Tapi saat ini saudara mengutamakan dulu lapar secara jasmani, secara rohani. Apakah saudara mengalami kelaparan secara rohani? Saudara kalau nggak dengar firman, kalau nggak ke gereja, saya pernah tahu. Kalau hari Minggu nggak datang ke gereja tuh kayaknya, aduh ada sesuatu yang miss gitu. Ada sesuatu yang kehilangan. Saya pernah begitu saudara. Ya itu sebabnya di masa pandemi ini, ya saudara jangan pakai alasan, aku kan nggak ke gereja sekarang ini kan, kita kan ibadahnya online. Ya tapi hati saudara Tuhan tahu loh. Saudara betul-betul serius nggak ibadah. Ya kan? Kadang ibadah saudara juga cuma sekedar sambil ngobrol. Ya, dengar YouTube ini sambil ngobrol itu kan juga bisa. Ya, saudara juga dengar firman. Apakah saudara benar-benar serius mempersiapkan diri untuk Tuhan? Itu Tuhan lihat semuanya. Itu sebabnya saudara, saya benar-benar rindu setiap saudara datang dengan kelaparan akan Tuhan. Setiap pagi makan firman ya saudara. Saudara yang ada di grup, ya saudara dengarkan firman setiap hari. Saya mengambil komitmen setiap hari, saya berikan firman untuk saudara. Paling tidak 3 pasal, kita sama-sama baca firman itu. Ya, dan saya juga merenungkan firman. Saya juga bagikan sesuatu kepada saudara setiap minggu, berupa ringkasan dari setiap kitab, dan juga merupakan satu renungan buat setiap kita. Kita belajar sama-sama untuk kita nih haus dan lapar akan kebenaran.
Alkitab berkata di Matius pasal yang kelima, kalau saudara haus dan lapar akan kebenaran, saudara akan dipuaskan. Amin. Saudara akan dipuaskan di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, sebelum saya selesai, Yohanes pasal yang keempat, ya. Ya, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31, saudara. Yuk kita baca ya, saudara, lihat Yohanes 4 ayat 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Lihat saudara ya, sekali lagi ayat 32 saya bacain. Akan tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ayat 34, kata Yesus kepadanya, "Apa makanannya?" "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, saudara makan firman setiap hari. Saudara tahu firman. Alkitab berkata, saudara tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Yesus melakukan sesuatu yang sama. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Bapa mau dunia diselamatkan. Bapa mau Yesus harus mati untuk dunia ini. Dia lakukan dengan taat. Dia dengar firman dari Bapa untuk dia pergi ke dalam dunia, diutus mati, dan dia menyelesaikannya. Demikian hidup kita. Sampai saudara mendengar firman, tidak hanya mendengar, tapi saudara menjadi pelaku firman. Amin. Makanya makananku, Yesus berkata, ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan. Jadi kita tidak hanya mendengar, saat ini saudara tidak hanya mendengar firman, tidak hanya makan, menerima, tapi saudara juga perlu untuk melakukan firman itu. Kalau saudara dikasih di meja, ini untuk kamu, oke, tapi saudara nggak bergerak untuk mengambil makanan itu dan saudara makan, kira-kira saudara bisa kenyang nggak? Enggak ya saudara ya. Saudara tahu nih makanan dikasih, oke, mungkin saudara cuma diambil aja, tapi saudara nggak makan. Gimana caranya saudara bisa kenyang? Ya, itu sebabnya demikian kehidupan kita. Ya, kita harus belajar untuk menerima firman. Itu sebabnya kita perlu kerendahan hati. Ketika firman menegur, kita terima dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Itu sebabnya hari ini saya nggak akan perpanjang firman Tuhan. Makanan rohani itu penting buat setiap kita. Orang-orang yang percaya. Saya sungguh berdoa, jemaat di Permata, siapapun juga saudara, mungkin juga bukan yang dari Permata, mendengar firman ini. Saya percaya ketika saudara membuka hati saudara, menerima kebenaran ini, saudara akan mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidup. Sebab saudara mencari sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. Amin saudara. Saya rindu berdoa buat setiap saudara saat ini. Kalau saudara, hati saudara mau berbalik kepada Tuhan setelah membaca firman ini, mendengar firman ini, saudara kembali mengambil komitmen kepada Tuhan untuk saudara membaca firman setiap hari, merenungkan firman, kembali memiliki saat teduh yang baik dengan Tuhan. Saudara, di situ adalah sumber kekuatan. Kalau mungkin saat ini saudara sedang galau, sedang kacau hati saudara, mungkin juga saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, mungkin hati saudara sudah berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mau berbalik kepada Tuhan. Saudara harus menang dulu di sini. Nanti masalah saudara akan selesai dengan sendirinya. Ya. Ini dulu menang. Doa itu bukan mengubah situasi saudara, tapi doa itu mengubah hati saudara. Ya. Sekali lagi saudara ya, doa itu mengubah hati saudara, bukan mengubah situasi saudara. Situasi saudara akan bisa berubah ketika hati kita berubah, ketika sikap kita berubah. Saya percaya hari ini banyak orang diberkati Tuhan. Saudara rindu diberkati Tuhan? Ya, amin. Mari saudara taruh tangan di dada.
Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba selesai berbicara, tapi firman-Mu terus berkumandang di dalam hati mereka. Hamba sungguh berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berikan mereka terus kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan puaskan hidup mereka, Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka butuhkan, mereka akan terima. Tuhan, Engkau ingin merubah hati kami. Kalau hati kami mulai menyimpang daripada-Mu, sudah jauh daripada-Mu, tidak lagi cinta kepada firman, tidak lagi suka dengan firman, saat ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen membuat hati kami semakin bergelora, bergairah untuk firman Tuhan. Untuk kami makan, kami santap habis setiap firman-Mu. Kami ingin habis Tuhan, setiap piring-piring yang masih penuh makanan firman-firman itu. Kami ingin santap, kami ingin lahap semuanya sampai habis, sampai kami kenyang. Dan kami percaya Tuhan, rohani kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hidup kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya permasalahan-permasalahan duniawi akan hilang dan kami bisa melewatinya. Sebab kami sudah tahu jawabannya, yaitu dari setiap makanan firman yang kami asup setiap hari. Berkati setiap umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan setiap hati. Kami percaya mereka yang haus dan lapar akan Engkau dipuaskan hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sudah undur kembali Tuhan buat bergairah hati mereka kembali on fire dengan Tuhan. Kami percaya gairah cinta kepada Tuhan semakin menggila dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, turunkan, alirkan damai, urapan kasih dan setia dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, hari ini ada mujizat dalam hidup kami. Kami percaya kami menang bersama Tuhan. Bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang ajaib yang Kau berikan buat kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu, mereka di rumah, dimanapun mereka bersama keluarga. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, buat apapun yang Kau kerjakan berhasil. Biar matamu, hatimu, pikiranmu tertuju kepada Yesus, dan Kau akan melihat perbuatan-perbuatannya nyata dalam hidupmu. Bukan dengan kekuatanmu, tapi karena kekuatan yang ada di dalammu, kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Yesus Kristus yang mengaruniakan kemampuan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Oh iya, sebelum selesai, kembali saya selalu ingatkan, saya nggak pernah bosan-bosan, saudara pakai masker. Amin. Ya, saudara yang belum vaksin, ya, izinkan saudara segera, ya, pemerintah bisa menuntaskan, ya, tugasnya selama pemerintahan ini supaya virus corona tidak merajalela lagi. Ya, belum vaksin ya saudara ya. Sekarang setahu saya vaksin kelihatannya masih terbatas banget, ya. Tapi saudara kalau bisa vaksin, segera vaksin. Jangan lupa pakai masker selalu yang menutupi hidung dan mulut ya saudara. Sekarang saya pakai 2 masker saudara. Yang pertama masker medis, menutupi hidung dan mulut, ya seperti ini, ya. Terus yang kedua, saya juga pakai masker kain, ya. Nah gini, ini aman saudara, ya. Ini nggak ada celah di sini. Ya jadi saudara pakai masker. Kita anak Tuhan harus jadi berkat. Ya, jangan saudara ikutin orang-orang di luar di jalanan sana banyak yang nggak pakai masker, saudara jangan ikutin. Saudara jadi teladan. Amin. Oke, kita tuntaskan tugas kita di dunia ini selagi masih ada waktu dan kesempatan. Di pengkhotbah berkata, mari kita jadi berkat. Ya, saya tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuntaskan tugas saya dan saudara selagi masih ada di dunia ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Oke saudara, sampai jumpa minggu depan, ya. Tetap semangat cari Tuhan. God bless you, God bless you, God bless you. Yes.